Jokowi resmi berhentikan Johnny G. Plate sebagai Menkom Info. Ya, Presiden Jokowi resmi memberhentikan Johnny G. Plate sebagai Menkom Info setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi proyek BTS Bakti. Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menkom Info. Hal itu tertuang dalam keputusan Presiden nomor 41/P tahun 2023 mengenai pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai 2024. Dalam keputusan itu, Jokowi menyatakan pertimbangan penunjukan tersebut dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja dan menjamin kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kominfo sampai pengangkatan Menkom Info definitif. Lewat keputusan itu, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkom Info. Kepres itu diputuskan di Jakarta pada 19 Mei 2023 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ya, Kejagung sudah menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G. Plate langsung ditahan setelah pengumuman resmi Kejagung. Kasus korupsi ini terkait dengan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Ya, PLT-nya Pak Menko Polhukam, kata Jokowi di Lanut Hanim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Jokowi pun menghormati proses hukum kasus korupsi proyek BTS yang menjerat Johnny G. Plate. Jokowi yakin Kejaksaan Agung telah bekerja secara profesional. Oh ya, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Jokowi sendiri menepis isu intervensi politik di balik penetapan Plate menjadi tersangka. Jokowi menegaskan Kejagung transparan dalam kasus itu. Saat ditanya lagi mengenai isu intervensi politik di balik kasus Plate itu, Jokowi kembali menyampaikan pernyataan yang sama. Presiden Jokowi secara resmi memberhentikan Johnny G. Plate sebagai Menkom Info usai ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi proyek BTS Bakti 8 triliun rupiah. Jokowi pun menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkom Info. Dilansir dari Detik News, hal itu tertuang dalam keputusan Presiden nomor 41/P tahun 2023 mengenai pemberhentian dan juga penunjukan pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju untuk periode tahun 2019 sampai 2024. Mahfud MD ditunjuk agar kegiatan dan tugas di Kementerian Kominfo tetap berjalan. Dalam keputusan tersebut, Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada Johnny G. Plate yang sudah mengabdi bagi negara selama menjabat sebagai Menkom Info. Jokowi sendiri menghormati proses hukum kasus korupsi proyek BTS yang menjerat Johnny G. Plate. Jokowi yakin Kejaksaan Agung telah bekerja profesional. Ya, kita harus menghormati proses hukum yang ada, kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga menepis isu intervensi politik di balik penetapan Johnny Plate menjadi tersangka. Jokowi menegaskan Kejagung transparan dalam kasus tersebut. Jokowi menjawab pertanyaan soal isu intervensi politik soal penetapan Plate menjadi tersangka. Saat ditanya lagi mengenai isu intervensi politik di balik kasus Johnny G. Plate, Jokowi kembali menyampaikan pernyataan yang sama. Kejagung akan terbuka dan saya yakin bekerja secara profesional, kata Jokowi. Ya, Menkom Info Johnny G. Plate sudah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Johnny dijadikan tersangka dugaan korupsi BTS 4G untuk wilayah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal, senilai 8,32 triliun rupiah. Saya melihat ini satu kejahatan yang terorganisir berjamaah dan memang punya niat jahat sejak awal, kata peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rahman, yang dikutip dalam dialog MNC News pada Kamis kemarin. Bahkan Zainur mengatakan bahwa kasus ini cukup panjang dan tak bisa hanya dilihat pada momentum penetapan tersangka Johnny sebagai Menkom Info.
Zainur pun mengungkapkan ada beberapa indikasi yang menunjukkan kasus ini dari awal sudah diniatkan untuk diselewengkan. Yang pertama, Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Anang Ahmad Latif atau AAL telah membuat peraturan yang mengarahkan agar hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang memenuhi syarat sehingga dapat memenangkan lelang. Yang kedua, kajian yang dilakukan meskipun dilakukan oleh dari pihak akademisi tapi juga tak lepas dari intervensi AAL dan di dalamnya juga ada penentuan harga yang tidak wajar. Lalu yang ketiga, kata Zainur, diduga juga ada markup harga yang memang sejak awal sudah diatur oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, ada pembayaran yang dilakukan terhadap proyek-proyek yang belum selesai pekerjaannya bahkan belum berdiri BTS-nya. Dan yang kelima, ada hal yang terakhir diduga ada banyak aspek dari pekerjaan barang ini yang tidak sesuai atau tidak direkomendasikan untuk bisa memenuhi kebutuhan di daerah 3T. Sehingga Zainur melihat atas kejadian-kejadian dan juga fakta-fakta tersebut sampai kepada kesimpulan proyek ini sejak awal sudah ada niat untuk korupsi. Dan juga ada keterlibatan sekian banyak pihak ya, baik dari swasta ataupun dari internal Kominfo sendiri. Bahkan ada satu pihak dari perguruan tinggi yang melakukan kajian. Zainur pun mengatakan proyek BTS 3T ini tidak akan mungkin tanpa sepengetahuan Menkominfo Johnny. Saya ingin mengatakan bahwa proyek BTS ini untuk daerah terluar, tertinggal, terdepan ini tidak mungkin tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Menteri Komunikasi. Apalagi kata Zainur, sejak awal sudah terlihat peran Menkominfo mengingat proyek ini merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk transformasi digital, memberikan inklusi digital kepada masyarakat di daerah agar bisa menikmati dunia digital equal dengan masyarakat di perkotaan. Karena proyek ini adalah PSN, justru saya sejak awal, Menteri Kominfo inilah yang memang in charge, punya perhatian besar terhadap proyek tersebut. Sehingga ketika kemudian ada kerugian keuangan negara dalam proyek ini, ada perbuatan melawan hukum dengan melakukan rekayasa-rekayasa, sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang dimenangkan. Maka tidak lepas dari peran serta dari Menteri Kominfo sendiri, ujarnya. Ya, Presiden Jokowi resmi memberhentikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi proyek BTS Bakti. Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menkominfo. Hal itu tertuang dalam keputusan Presiden nomor 41/P tahun 2023 mengenai pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai 2024. Dalam keputusan itu, Jokowi menyatakan pertimbangan penunjukan tersebut dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja dan menjamin kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kominfo sampai pengangkatan Menkominfo definitif. Lewat keputusan itu, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo. Kepres itu diputuskan di Jakarta pada 19 Mei 2023 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ya, Kejagung sudah menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi proyek BTS.